Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya di program tutorial aplikasi Microsoft Word untuk ibu-ibu PAUD. Jadi saya akan tetap mengajarkan dan terus insya Allah akan istiqomah memberikan sedikit pengalaman, sedikit ilmu, berbagi ilmu untuk guru-guru PAUD yang ada di Kota Malang utamanya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Insya Allah ini pelajaran yang saya berikan mudah dan bisa dipahami dengan cepat, Insya Allah. Baik, setelah kemarin saya memberikan banyak hal tentang tentang ilmu tentang melebarkan dan memberikan membuat tabel, insert. Sekarang saya akan lebih detail lagi untuk menjelaskan tentang bagaimana cara melebarkan, membesarkan, mengecilkan, dan membuat merge cell ya di tabel di Microsoft Word. Jadi masuk ke Microsoft Word dulu, dan ini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Bagi yang belum punya, nanti saya bisa memberikan softwarenya secara cuma-cuma, bisa dilihat di link deskripsi nantinya. Jadi saya akan masuk ke menu ke halaman awal di Microsoft Word dulu. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tabel dulu. Jadi saya langsung tabel. Jadi fokus saya adalah di menu tabel itu sendiri. Jadi menu pembahasan di menu tabel itu sendiri. Contohnya saya akan membuat sebuah tabel melalui menu insert ini dengan durasi seperti ini. Jadi caranya masuk ke insert, kemudian tabel, lalu ke insert tabel. Nah, di insert tabel ini ada dua. Yang pertama ada number of column, ada number of row. Kolom itu adalah baris yang dari vertikal atas ke bawah, sedangkan untuk row itu yang horizontal dari kiri ke kanan. Number of column, katakanlah saya akan membuat kolom itu sejumlah 10, dan untuk number of row-nya saya buat saja 3. Contohnya seperti ini. Oke, nah di sini saya sudah mempunyai bentuk tabel dengan jumlah kolomnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10, dan jumlah barisnya itu ada 3, 1, 2, dan di bawahnya 3. Oke, di sini saya akan menyesuaikan. Untuk menyesuaikan kolom ini, saya akan gunakan seperti ini. Klik dulu di sebelah sini, kemudian arahkan sebelah kiri, geser untuk ke kiri dan ke kanan untuk membesarkan. Sama caranya, tinggal saya tulis. Misalkan saya akan menuliskan di sini nomor. Kemudian di sini saya akan menuliskan, misalkan aja adalah nama. Ini bisa saya lebarkan. Nah, bedanya kalau membuat tabel pada Word sama membuat tabel di Excel itu lebih mudah membuat tabel di Excel karena memang sel-selnya sudah terbentuk, sedangkan di Word kita harus mengaturnya satu persatu seperti ini. Jadi penyesuaiannya harus satu persatu supaya batas-batas garisnya terlihat dan bagus. Jadi seperti ini. Contohlah saya akan membuat satu kolom, menyediakan satu kolom untuk nama. Ini biasanya nama. Saya tuliskan di sini nama. Kemudian di sini saya tuliskan misalkan alamat. Nah, alamat. Nah, di sini. Kemudian di sini ini ada beberapa hal karena saya tadi bilang bahwa ini adalah untuk mengkhususkan di bagian menunya tabel itu sendiri. Jadi perhatikan. Di sebelah atas ada tulisan desain dan ada tulisan layout. Desain dan layout. Kedua tulisan ini, kedua menu ini tidak akan muncul jika kita tidak mengaktifkan tabel seperti ini. Tidak ada tanda apapun di tabel, maka menu format pada tabel tidak ada. Tapi jika kita klik tabelnya, kita klik, maka menu format akan muncul di sini ya. Table tools, ada desain, ada layout. Jadi seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu dulu sebelum kita melakukan merge cell di bagian sini. Pertama, saya akan membahas tentang desain dulu. Pada table tools milik desain tabel, di sini sudah ada contoh-contoh desainnya.
jika kita klik sebelah sini, saya ulangi di sini ya, di desain di sebelah sini saya klik, di sini banyak jenis macam format tabel. Nah, jika lo ingin melihat hasilnya seperti apa, tinggal kita modelkan seperti ini aja. Nah, perhatikan bagian sini tadi, yang di sini tadi ya, jadi berubah. Nah, itu berubah dengan sendirinya. Nah, berubah dengan sendirinya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Nah, seperti itu. Kemudian gini, di desain juga di situ ada menu namanya shading. Shading itu adalah pewarnaan ya dasarnya. Contohnya saya akan mewarnai bagian atas seperti ini. Saya blok dulu, saya klik tahan, geser ke kanan, kemudian desain, lalu kita klik shading. Nah, kita bisa mewarnai atasnya semacam ini ya. Oke. Kemudian border style. Border style di sini ada, saya klik lagi border style. Ini adalah jenis bordernya, jenis apa namanya, kalau di Word itu di page itu adalah tepiannya. Misalkan saya blok semuanya begini, saya ganti border stylenya seperti ini ya kan. Nah, biru begini. Kemudian untuk mengganti border stylenya dari mana, ini ada gambar pensil, langsung saja di sini border, kita pilih di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau mana tadi, nah kalau misalkan kita klik di sini ya, kalau hilang nggak usah bingung. Nah, di sini ada outside border, ada inside horizontal dan lain sebagainya, bisa dilihat di situ. Nah, sekarang untuk prakteknya, setelah jenengan membuat apa namanya, ini membuat tabel dengan 10 kolom dan 3 baris. Nah, setelah itu maka silahkan klik dulu di bagian pojok sini, arahkan aja mouse-nya ke sini, nanti akan muncul sendiri, jangan diklik. Kalau diklik maka akan kabur, jadi arahkan saja, tiba-tiba muncul sulapan di sini, klik. Setelah itu baru di desain, klik border stylenya, klik jenis bordernya. Misalkan saya akan memilih bordernya jenisnya warnanya orange ya. Nah, ketika sudah orange, maka saya akan memilih page bordernya bagaimana, apakah hanya untuk bagian kotaknya saja, atasnya saja, ataukah bagian keseluruhan. Nah, di sini saya akan memilih yang bagian atasnya sini saja. Nah, ini aja. Jadi saya tinggal klik di sini, saya pilih, saya pilih di sini, saya pilih yang begini, outside border. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian untuk yang bagian sini, karena ini warnanya biru, saya akan rubah juga. Saya blok di sini, kemudian masuk ke desain, lalu saya ganti jenisnya, saya ganti, misalkan mau saya ganti seperti inilah biar bagus sedikit supaya lebih kinclong, jadi saya ganti border style. Kemudian kalau sudah saya ganti di sini, klik dulu, kemudian border, tinggal dipilih namanya. Di sini ada ini. Nah, ini mana ya? Nah, ini outside border juga. Nah, penampakannya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan aja yang atas atau yang bawah atau yang atas, kita mau ngeblok yang atas, merubah border yang atas, tinggal diblok saja. Kalau merubah border yang bawah, diblok saja. Misalkan bagian bawahnya sini ada batasannya, saya kasih di sinilah seperti ini, putus-putus. Bisa ganti jadi putus-putus. Kemudian di bagian border saya pilih yang bottom border. Nah, jadinya seperti itu. Oke. Nah, nanti bisa diulang-ulangi sambil mereplay terus video saya dan sambil dipraktekkan, karena memang yang paling gampang adalah kalau belajar komputer itu adalah melihat sambil mempraktekkan. Kalau melihat saja insya Allah akan susah ya. Jadi seperti itu. Kemudian kembali lagi menu desain. Nah, di desain ini sudah semuanya, border, page border juga sama saja. Lalu kita masuk ke layout. Nah, fungsinya layout ini apa? Oh, banyak, ada sendiri. Nah, fungsinya layout adalah salah satunya untuk menghapus. Di sini ada menu namanya delete cell, column, row, atau tabel. Masing-masing punya fungsinya sendiri. Kalau delete cell itu menghapus kotaknya. Kalau column menghapus kolomnya. Row, baris, tabel, keseluruhan. Nah, kita praktekkan aja. Misalkan saya mau menghapus yang kolom. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Saya hapus kolom yang ke-10, saya blok.
ya. Jadi blok dulu, blok ditahan, tarik bawah, kemudian saya masuk ke mana nih, blok, ini kan saya masuk ke layout, kemudian saya delete kolom. Nah, maka akan kembali seperti ini. Nah, saya kembalikan Ctrl Z. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, ada menu lagi namanya menu row. Saya blok row-nya biar lebih jelas. Saya kasih tulisan 1 dan 2. Salah. 1 dan 2. Nah, begini ya, biar lebih jelas. Oke, saya akan menghapus row 2. Saya blok, kemudian delete row. Nah, begitu ya. Saya ulangi lagi. Saya blok, saya tekan layout, delete row. Nah, dah beres. Saya Ctrl Z. Kemudian ke tabel kita menghapus keusulannya. Jadi ketika saya ngeblok semuanya, layout, delete, tabel, maka semuanya akan gone, hilang. Nah, kita kembalikan lagi. Kemudian di menu selanjutnya pada layout, di sini ada namanya insert above, below, left, dan right. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita bahas satu persatu. Contohlah saya akan menggunakan menu namanya insert above, artinya tanda panahnya ke atas. Berarti misalkan saya akan ngeblok di sini. Nah, saya masukkan insert above. Nah, artinya apa? Dia menambahkan barisnya tapi tidak ke bawah tapi ke atas. Beda jika saya meletakkan seperti ini. Saya blok di nomor 2, kemudian saya klik insert below. Nah, maka baris yang muncul itu di bawah. Jadi ingat ya, kalau above itu munculnya di atasnya, kalau below itu munculnya di bawahnya. Begitulah kira-kira, mudah kok. Nah, kemudian saya klik lagi, masuk ke layout. Di sini ada insert left sama insert right. Dengan pasti sudah tahu bahwa kalau insert left, maka ketika saya klik di sini, yang muncul itu di sebelah kiri nanti. Kolomnya saya blok di sini ya, kemudian saya klik insert left. Nah, begitu. Kalau saya klik insert right, nah di sebelah kanannya ini nggak kelihatan karena memang batas garisnya sudah habis begitu. Oke, yang berikutnya di layout itu juga ada namanya split cell sama split tabel. Ini maksudnya apa? Nah, contohlah seperti ini. Saya blok di sini nomor, nama, alamat, atau di sini aja lah. Saya blok di sini. Kemudian saya klik namanya merge cell. Nah, ini fungsi dari merge cell itu sendiri adalah untuk menggabungkan dua kolom atau dua baris menjadi satu. Lalu split cell untuk apa? Split cell itu adalah untuk menggabungkannya seperti ini. Number of kolomnya 2, 3, saya ganti jadi 3 karena sesuai dengan garis 1, 2, 3. Jadi number of kolomnya 3, number of kolomnya 1 aja. Nah, udah, jadi tinggal digeser aja, disesuaikan. Begitu ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya di sini ada namanya text direction. Ini tidak saya gunakan, jadi jarang. Ada text direction, ada cell version, ada sort, ada convert to text formula. Nah, di sini misalkan saya akan menuliskan di sini namanya Bagong, Bagong. Jadi saya enter. Nah, Bagong ini kan ada di tengah-tengah. Ini saya pilih yang ini, layout, saya pilih yang ini. Nah, maka Bagong itu nanti akan ada di sebelah tengah begini. Nah, jika kita nah, jadinya di tengah seperti itu. Nah, begitu ya, jadi bagus. Tidak di atas juga tidak di bawah. Bagongnya mengambang di sini. Lalu text direction itu untuk apa? Saya coba aja. Text direction. Nah, dia pindah-pindah tulisannya. Nah, begitu ya. Nah, sudah. Oh, nah sudah. Begitu. Jadi intinya adalah di layout ini adalah untuk mengatur tentang segala hal tentang tabel, penambahan, pengurangan, perubahan, ya begitu. Misalkan saya akan menghapus baris ke 1, baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal diblok aja di sini, set. Kemudian pakai menu layout,
delete, tinggal delete row, sudah beres begitu ya. Nah, sepertinya sudah semua saya ajarkan di sini, baik text direction, cell margin, ya, split table, cellnya bersama semuanya. Oh ya, satu yang belum adalah tinggal merge-nya. Jadi merge, misalkan seperti ini, saya akan membuat ini jadi satu di blok. Saya tekan ini, maaf keliru, saya tekan home, kemudian saya cari namanya merge cell, maaf ya, jadi ke layout dulu, langsung ke merge. Mana merge cell? Atau cara cepatnya adalah klik kanan, merge cell, dah beres. Di sini juga bisa klik kanan, merge cell. Nah, begitu. Lalu untuk mewarnai bagaimana? Nah, saya kira pasti semua sudah tahu cara mewarnainya. Tinggal di blok saja, kemudian tekan desain, kemudian tekan setting. Nah, seperti itu. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan menyambung lagi, masih tetap bersama saya dengan Andi, dan semoga apa yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye, dadah.